Baik, saya sebagai Andika Saputra sebagai narasumber dan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan para pemirsa yang melihat video ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membuat suatu podcast yang ini untuk memenuhi suatu tugas kuliah, hanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang mana pada podcast kali ini kami akan membahas tentang sistem pemerintahan sebagai suatu bentuk bela negara. Baik, saya di sini sebagai moderator Andika Saputra. Kemudian di sini ada sebagai narasumber saya Fikri Hamdulillah. Saksikan videonya. Saudara Fikri, kan gini, kalau kita berbicara tentang sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini terlepas dari sistem demokrasi. Ya, demokrasi. Banyak orang berbicara tentang demokrasi ini demo aja yang tahu orang. Jadi apa sih itu sebenarnya demokrasi itu? Apa sebenarnya penjelasan dari demokrasi itu? Apa maksud dari demokrasi itu sebenarnya? Oke. Kalau kita berbicara misalnya tentang demokrasi, ya, kalau misalnya demo itu kan sebagai unjuk rasa terhadap keluhan masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan kalau demokrasi itu yang kita tahu kan secara umum, penjelasan demokrasi itu adalah misalnya suatu sistem. Jadi dia merupakan suatu sistem. Nah, jadi sistemnya ini sistem pemerintahan, di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat gitu. Jadi demokrasinya atau sistem pemerintahan itu diatur oleh, bukan diatur sih, lebih ke dipegang oleh rakyat. Jadi kayak rakyat itu bebas berekspresi, kayak terus dia bebas memilih siapa pemimpinnya. Terus jika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pantas gitu kan diberikan kepada rakyat, nah jadi rakyat juga bisa memprotes atau menilai kebijakan-kebijakan tersebut gitu. Itu kan secara umum. Dan yang paling terkenal itu biasanya penjelasan demokrasi yang dibicarakan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi itu adalah untuk rakyat, oleh rakyat, dan juga dijalankan oleh rakyat. Pokoknya itulah, itu yang dibicarakan oleh Abraham Lincoln. Makanya di mana negara-negara demokrasi itu gak, contohnya negara Indonesia, jadi dia tuh kayak pemerintahnya itu ya dijalankan sama rakyat gitu. Semuanya tergantung oleh rakyat, kekuasaan itu di tangan rakyat gitu. Gitu. Tadi bilang seandainya demokrasi itu merupakan yang dari rakyat untuk rakyat. Ya, untuk rakyat. Untuk rakyat. Tapi ini nggak balance lah menurut aku. Kalau kita tengok pemerintahan negara kita sekarang tak balance, kayak kita udah mengekspresikan suara kita itu, tapi tak juga didengar oleh pemerintah gitu. Banyak kasus-kasus sekarang yang kayak macam semalam lah, yang undang-undang TNI itu. Ya. Udah kayak mana demo yang semalam itu? Ya. Udah kayak sampai di gedung DPR dibakar apa? Rasanya tak balance rasanya. Kalau memang iya dari rakyat untuk rakyat, rasanya tak balance pada zaman sekarang. Dulu mungkin iya gitu. Memang kalau masalah arti demokrasi itu, kalau diaplikasikan ke dalam negara Indonesia kayaknya kurang tepat lah. Karena yang namanya untuk rakyat tuh contohnya tuh kayak Brunei kan. Semua hasil kekayaan alam itu emang untuk rakyat gitu. Tapi Brunei kan bukan negara demokrasi, dia kan negara kesultanan atau kerajaan ya. Tapi kan kita bisa juga lihat kan, kalau misalnya Indonesia ini kan kaya kan, terus kalau betul-betul kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu emang untuk rakyat, pasti rakyat Indonesia tuh ya sejahtera gitu kan.
sejahtera dengan adanya demokrasi. Karena kan demokrasi ini kan intinya itu di rakyat gitu. Tapi kadang rakyat Indonesia ini pun suka termakan dengan yang namanya uang atau money politik gitu dalam demokrasi kan. Sering kita lihat kan. Ya banyak orang kayak pemilu sekarang mana ada yang murni lagi, tak ada yang murni kan. Iya, ada yang murni lagi gitu kan. Itulah kadang bukan, jadi salah keduanya sih, ada salah pemerintah, ada juga salah di rakyat. Salah di rakyat itulah menerima uang dari money politik, itu salah pemerintah pula penyalahgunaan kekuasaan gitu. Terus kan makanya kadang kalau udah demokrasi itu negara tuh harus punya yang namanya konstitusi gitu kan, supaya apa tuh negara itu bisa berjalan dengan baik lah gitu, konstitusi. Nah terus kalau konstitusi ini lebih ke apa, peraturan-peraturan lah ya, peraturan baik yang tertulis ataupun yang tak tertulis. Biasanya kalau negara Indonesia kan tertulis kan aturan-aturan kayak di Undang-Undang 1945, terus di yang lain. Nah terus kalau di Indonesia ada juga yang tak tertulis, tapi itu biasanya di lingkungan masyarakat aja, kayak di adat antar suku. Nah itu biasanya tak tertulis dulu konstitusinya. Oh ya, ngomong-ngomong demokrasi tadi, Indonesia tuh pernah menerapkan 3 demokrasi. Yang pertama tuh demokrasi liberal. Itu pada zaman baru-baru mereka tuh, pada zaman Pak Soekarno. Nah jadi di demokrasi liberal ini memang mementingkan rakyat, tapi tidak terlalu bebas gitu. Terus yang kedua tuh ada demokrasi yang otoriter. Demokrasi otoriter itu kayak pada zaman Pak Soeharto. Tapi kadang pada demokrasi otoriter ini ada juga apa positifnya gitu. Positifnya tuh kayak kita lihat pada zaman Pak Soeharto dulu kan, yang namanya tindak kriminal ataupun hal-hal itu kan jarang kan. Sedangkan sekarang tuh tindak kriminal tuh banyak dilakukan, bahkan sangat mudah gitu. Terus yang terakhir tuh barulah demokrasi Pancasila ya, sampai sekarang, dimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun lah jika kita lihat nilai Pancasila itu sekarang di bangsa Indonesia entah ada entah tidak gitu, karena banyaknya pengaruh-pengaruh gitu kan. Belum lagi oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan kita di itulah. Jadi kalau kita berbicara konstitusi, Makan nih. belum masak nih. Apa tadi? Ada konstitusi liberal, ada konstitusi Demokrasi liberal. Oh demokrasi, konstitusi demokrasi liberal, demokrasi otoriter, Ya, sama demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi otoriter itu sama demokrasi terpimpin lah gitu. Yang dimana kekuasaan itu emang sepenuhnya di tangan presiden, pemimpin. Gitu. Makanya disebut otoriter gitu. jadi kalau sekarang masalah konstitusi udah berjalan dengan baik. Konstitusi ya. Konstitusi kan nanti dalam konstitusi itu ada yang namanya res politika. Ada apa? Lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif kan. Itu kan yang membahas tentang hukum-hukum di Indonesia kan. Kalau kita lihat sampai zaman sekarang lah ya, apalagi tengok dari kasus-kasus korupsi sekarang, konstitusi Indonesia itu biasanya berjalan dengan baik kalau yang dihukum ini bukan siapa-siapa gitu, paham nggak? Maksudnya itu kayak nih, kemarin ada kasus tentang nenek-nenek yang mencuri kayu. Oh, yang itu yang udah lama ada. Ya, atau yang baru nih apa kemarin? Yang orang melaporkan korupsi, tapi malah dia yang kena tangkap. Itu kan tidak beres ya? Iya, malah beres kan? Ya. Masa iya? Saya orang yang melaporkan korupsi malah dia ditangkap. Iya. Kan? Jadi konstitusi itu rusak lah kayak yang di Indonesia ini. Makanya udah rusak konstitusi Indonesia.
Terus apa ya? sehingga peraturan-peraturan pun tak lagi jalan. Iya. Jadi kayaknya posisi Indonesia itu sekarang kayak cuman apa namanya? Lebih ke simbolis. Betul. Nah, Cuma kayak simbolis. emang simbolis saja gitu. Konstitusi Indonesia begini, Iya, tidak betul. jalan. Misalnya di kayak misalnya dalam buku kan menjelaskan kayak gini undang-undangnya. Tapi tak dari satu itu berjalan dengan baik gitu. Ya. Itu yang sekarang dia di sana Indonesia. Padahal kan kalau misalnya udah ada konstitusi, pasti juga hukum juga ada kan. Hukum kan harus namanya hukum harus menegakkan keadilan kan. Karena hukum itu tugas untuk menertibkan lah masyarakat. Terus hukum pun apa namanya mengatur perilaku individu. Tapi kalau hukum di Indonesia itu tak ada yang betul, jadi rakyat kadang juga semena-mena gitu. Apalagi yang punya duit. Katanya Itu dia. hukum tuh bisa dibayar. Iya, hukum di Indonesia ini tak pernah itu berpihak yang duit. Gitu. Jadi kayak gini lah makanya Indonesia ini rusak. Terus kan karena itu lah. Ini gimana caranya? Terus kan presiden kita sekarang kan katanya lagi mau memberantas korupsi. Tapi kan baru-baru ini dia bilang statement malah jangan memiskinkan anak dan istrinya kan. Nah itu kan berarti sama ya tidak benar-benar menghukum koruptor tersebut kan. Oh, jadi apa ya? Jangan apa tadi? Jangan memiskinkan anak dan istrinya, berarti tetap dikasih tunjangan. Gitu. Bukan lebih kayak dia tuh asetnya tuh tak disita gitu. Kan dari dulu kan. Jadi dia di penjara, dia dihukum gitu. Iya, sedangkan istri dan anaknya tetap ada hartanya juga. Kemudian apa lah gunanya nanti itu kayak gitu tuh? Itu lah. Padahal kan dari dulu kan banyak tuh kan mahasiswa menuntut keras perampasan aset supaya koruptor tuh tak ada lagi gitu. Supaya semua koruptor tuh jerah. Jadi endingnya kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang miris lah ya. Kali ini apa mulai dari hukum, demokrasi, konstitusi. Hampir semua tatanan di pemerintahan kita tuh jarang yang baik lah gitu. Ada pun baik ya biasanya. Misalnya ada satu orang nih dalam birokrasi itu kan atau organisasi pemerintah gitu. Kalau dia jujur gitu kan, nah pastilah dia disingkirkan. Sama kayak yang tadi tuh, yang yang melaporkan korupsi, tapi malah dia yang ditangkap gitu. Jadi kan harusnya kan pemerintah gitu atau KPK malah melindungi orang-orang yang melaporkan korupsi ini, tapi dia yang ditangkap gitu kan. Dengan mudahnya dia membagikan fakta gitu bahwa Ini kalau udah kayak gini ada nggak yang langkah yang harus kita ambil atau mungkin apa lagi itu solusinya gitu biar berjalan dengan baik lagi gitu? biasanya nih kan pastilah semua negara tuh mau mempunyai negara yang yang bersih, yang baik kan. Tapi kan salah satu menurut aku ya mirip kadang negara kita ini kan terlalu luas ya. Jadi kadang untuk mencapai suatu tujuan tuh susah. Terus satunya kita orangnya terlalu ramai dari Sabang sampai Merauke. Jadi kadang pas negara misalnya buat kebijakan ini gitu kan, memang baik, tapi untuk daerah Jawa misalnya. Jadi baiknya itu untuk daerah Jawa aja. Harusnya kan misalnya emang mau buat good and clean government, pemerintah tuh harus melakukan kebijakan yang betul-betul
semuanya tuh merasa makmur lah gitu. Jadi kayaknya bisa jadi ini salah satu solusi kan, seperti yang dikatakan Mahatta dulu, bagusnya tuh Indonesia negaranya apa namanya kayak Amerika Serikat tuh negara bagian gitu. Apa ya contohnya, bukan negara republik tapi negara ada tuh negara-negara bagian namanya. Jadi setiap daerah itu dia bisa mengelola hasil daerahnya sendiri gitu, tanpa jadi presidennya satu, cuman daerah-daerah ini bisa mengelola daerah mereka sendiri gitu, tanpa ada campur tangan pemerintah. Karena kan kalau kita lihat, kalau sekarang kan kita apa namanya terpaku pada satu pemerintah, maksudnya itu dipimpin oleh satu pemerintah. Nah jadi kadang, contoh lah di Riau kan, kita ada aset minyak kan. Jadi pas ada apa namanya misalnya ada hasil, misalnya ada hasil nih, misalnya anggap aja 100 juta, itu yang kita setor ke pemerintah tuh sekian persen gitu, banyak. Sedangkan yang Riau dapatkan itu hanya sekitar 20 atau 30%, itu misalnya ya kan. Jadi kan itu membuat daerah kecil itu miskin kan. Coba kalau benar-benar apa namanya daerah kita sendiri yang mengelola dan hasilnya itu emang untuk daerah kita, pasti semua daerah di Indonesia ini makmur. Apalagi sekarang yang hangat-hangat tuh tentang tambang nikel di mana? Di Raja Ampat. Nah di Raja Ampat kan, itu lagi hangat-hangatnya. Coba ya kalau emang orang Papua yang mengelola pasti dia kaya. Ini kan yang mengelola pihak asing atau PT luar. Terus mau dihancurkan lagi. Padahal kan Raja Ampat kan kaya kan, apa namanya, lautan, terus terumbu karang, ikan-ikan. Masa dihancurkan lagi? Dengan bagusnya ini juga. Itu ada campur tangan pemerintah ya? Ada ya? Bisa jadi aja. Soalnya kalau tak ada, kalau mau dia dijaga dari dulu udah. Kan Freeport itu kan karena diizinkan sama Pak Soeharto kan, dan itu apa namanya kontrak itu entah berapa tahun baru selesai. Pasti ada yang namanya campur tangan pemerintah. Kalau tidak, takkan bisa lah orang tuh bikin pertambangannya. Lagi kemarin di gambar itu pun udah habis terkikis kan bulan-bulan, padahal baru tahu gitu bahwa ada tambang di situ. Itu lah sistemnya Indonesia ya. Dan kalau saya bicara dengan sistem itu birokrasi, gimana ya? Birokrasi itu kalau misalnya ada pemilu itu baru ada birokrasi. Terus birokrasinya kan bisa dijalankan dengan baik kan untuk melayani masyarakat. Jadi birokrasi ini juga penting lah, salah satu hal yang penting lah jika Indonesia ingin mewujudkan Indonesia emas itu kan 2045 gitu. Terus kayak good and clean government itu kan Indonesia juga. Nah itulah salah satunya kan dengan birokrasi. Birokrasi kan melayani masyarakat. Nah terus di dalam melayani kan itulah sudah ada lah kan sekarang inovasi baru lah kan di zaman yang serba digital dari pemerintah, kayak mal pelayanan publik gitu kan. Nah itu sudah bentuk pelayanan masyarakat lah gitu. Tapi ya walaupun dah ada mal pelayanan pun tetap ada yang oknum-oknum yang ingin cari keuntungan sendiri lah gitu. Banyak loh, bukan saja emang banyak. Bukan saja ada banyak. Jadi mau kayak mana pun
pasti ada terus masalah. Karena pola pikirnya itu mengambil uang orang terus gitu. Jadi macam mana lah menurut Obek misalnya kritikan pemerintah misalnya ini. Kalau kritikan pemerintah ya, misalnya pemerintah, contohnya pemerintah sekarang. Padahal kemarin di awal-awal pemerintahan kan udah bagus tuh, banyak gebrakan-gebrakan baru kan. Cuman apa namanya? Karena gebrakan-gebrakan tersebut tuh malah banyak hal-hal yang dirugikan kayak efisiensi kemarin sampai ke sekolah-sekolah, universitas, lembaga dan lain itu kan efisiensi kan, karena program-program apa namanya makan gratis kemarin. Iya, makan gratis tuh gimana tuh ceritanya tuh? Nah, kan gara-gara hal itulah kan banyak di apa namanya efisiensi. Sebenarnya bagus, cuman kita melihat apa namanya. Nggak, aku masih bingung nih yang dikatakan semalam tuh yang makan gratis tuh. Itu makan gratis sama menuju siapa? Sama kita semua, sama itu tak paham dong gue masalah itu sekarang. Kan yang itulah kan yang pasti kemarin di daerah Jawa tuh hampir merata dapat kan. Tapi kalau di daerah-daerah terpencil Sumatera kayak Jawa ini pasti cuma beberapa sekolah ya. Jadi tak semuanya kita rasakan. Apalagi kita udah universitas kan. Jadi pasti tak merasa kan. Jadi ya itulah. Sebetulnya kalau emang mau menjalankan program makan gratis nih kayak mana ya? Nah, mana bagus menurutmu? Makan gratis nih kan banyak juga modelnya. Ya, kalau seandainya semua terpenuhi, mana bagus nggak dari apa namanya itu? Mereka. Daripada makan gratis nih, mending digunakan dana itu disimpan ataupun dikumpulkan untuk perbaikan jalan, kan bagus, kan lebih bagus harusnya. Itu bagus juga tuh. Cuman kan ya tau lah, makin sekarang kan makin banyak tuh terbuka tentang korupsi. Nah yang jadi masalah kan orang-orang korupsi nih, makanya sampai efisiensi itu. Apalagi kemarin banyak yang kalau telah tak ada orang-orang korupsi nih kan, pasti Indonesia ini kaya kan. Cuman kayak yang namanya budaya korupsi itu di Indonesia udah kayak jadi tradisi lah gitu dari zaman dulu. Padahal kan kalau misalnya duit banyak, jangan kan jalan pendidikan aja mungkin bisa gratis, kita tak ada bayar-bayar lagi kayak sekolah luar kan. Pas tuh. Nah jadi itulah yang harus emang diberantas memang korupsi yang intinya. Itu yang paling. Jadi bukannya kalau kita nih korupsi terus tertangkap korupsi kan, misalnya di korupsi misalnya nih 1M, jadi itu yang dikorupsinya itu dikembalikan kan 2 kali lipat, enggak? Nah setahu aku kayak kadang ada yang dikembalikan. Kayak kalau tak dikembalikan kan rugi kali ya. Kan dia korupsi nih, korupsi kan udah ada tuh, jadi itu otomatis tak mungkin langsung habis semua gitu kan. Bahkan main ada sampai triliunan. Nah sampai triliunan. Ada yang bilang itu dibalikkan, tapi di depan kamera. Tapi ada tak tahu lah kan kita kayak mana ujungnya itu, tak dibalikkan betul tak tidak, tak tahu lah. Harusnya kan yang namanya memberantas koruptor dia harus bayar denda tersebut gitu kan. Bisa kita tapi memunya enggak? Harusnya kan bayar. Tapi ya itu karena negara kita ini memang belum bisa betul-betul menerapkan demokrasi yang bersih gitu, konstitusi yang bersih, hukum yang bersih juga gitu kan. Kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa nih, ya itulah makanya setiap misalnya ada kebijakan yang lari dari nilai Pancasila, makanya siswa itu turun ke jalan kan, demo sebagai bentuk protes. Walaupun kita lihat dari beberapa tahun ke belakang, semua demo yang kita lakukan itu jarang yang ada hasil. Jarang ada hasil kan? Jarang. Yang betul-betul dirubah lagi kan. Tidak ada. Masih kayak udah demo gitu kan berapa hari, terus tak ada kabar lagi. Entah bisa berhasil menyuarakan rakyatnya, entah tidak. Kalau itu ini biasa demo.
Bocor capek ya. Nanti kalau kita pengen mengubah, dimulai dari rakyat lah, dari kita lah. Jangan dari rakyat, dari kita lah. Iya. Ya mulailah pun yang misalnya memang mau menjabat, ya jabatnya tuh menang politik bersih gitu, tak ada pakai duit. Nanti kalau ada orang-orang yang sering korupsi itu ya, misalnya pejabat dia korupsi, dia tuh korupsi karena dia mau membalikkan modal dia pas pemilu kemarin. Nah itulah, karena kan dia nyuap rakyat tuh 200, 500 atau orang itu dia pasti mau balikin modal, kayak dia korupsi pas dia udah menjabat tuh. Jadi emang dari rakyat lah gitu, sama dengan kayak korupsi tadi, korupsi demokrasi tadi kan jelasannya dari rakyat, oleh rakyat, Itulah ya. dan untuk rakyat. Nah itulah ya, jadi memang rakyat kita ini di Indonesia ini memang harus diberikan edukasi yang jelas lah tentang tentang demokrasi, konstitusi, hukum, terus bagaimana cara pemerintah melakukan atau membuat kebijakan, sehingga kalau misalnya ada yang salah dengan kebijakan tersebut, rakyat bisa melawan gitu. Pun pejabat-pejabat juga harus paham dengan demokrasi yang lain tadi. Karena kalau cuma rakyat aja yang paham, terus pemerintah yang tak ada pengetahuan tentang hal tersebut, sama aja enggak kan? Intinya sama-sama lah gitu. Kayak pemerintah Kalian kerjasama, rakyat dan pemerintah ya. Sama-sama bikin dari tadi. harus kerjasama gitu. Tapi ini Oke, teman-teman, gila selalu makan. Jadi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang apa tadi, good and fair, Ya, good and clean government. good and clean government, untuk menjadikan menciptakan suatu pemerintahan yang baik itu segala peraturan-peraturan, segala hukum harus dijalankan dengan baik. Mulai dari mana? Dari kita. Dan kita cuma menyuruh aja tak bisa. Mulai dari kita, dari kecil, mulai dari kita. Nah, mungkin sekianlah dulu video dari kami ini. Kelapa soalnya nih. Salah kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.